Saya mau tanya, aksi kita untuk apa? Yang pertama, adili, tangkap, adili, tangkap, adili, tangkap. Siap adili Jokowi, siap tangkap Fufu Fafa. Takbir. Berapa banyak kerajaan-kerajaan yang sudah berlalu? Berapa banyak raja-raja yang sudah mati? Berapa banyak menteri-menteri yang sudah mati? Berapa banyak pejabat-pejabat yang sudah mati? Yang maha hidup siapa? Yang maha hidup siapa? Yang maha hidup siapa? Maka saya ingatkan, jabatan sementara setelah itu adalah pertanggungjawabkan di hadapan yang maha hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan coba-coba, apapun yang disembunyikan pasti akan nampak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. 3 dasar hukumnya. 1, Gibran telah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal 156A KUHP. 5 tahun si Gibran bocil itu kena sanksi minimal 5 tahun untuk menghina Nabi. 2, Gibran Fufu Fafa itu melanggar undang-undang ITE, hate speech atau ujaran kebencian. Ancamannya 6 tahun. Tuh, ada dasarnya kalau bicara tentang nangkep mengadili Gibran itu. 6 tahun melanggar undang-undang ITE. Yang ketiga, Gibran itu melanggar undang-undang pornografi. Karena Suswono sudah meminta maaf, kita akan bacakan pernyataan sikap dari Imam Besar. Siap dengar? Siap dengar? Berarti saya mau tanya, tadi media Kompas benar atau bohong? Tempo benar atau bohong? Kita doain media yang suka berita bohong, kita doain mudah-mudahan medianya hancur, medianya rusak. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Saudara, yang betul, hari ini aksi kita untuk adili Jokowi dan tangkap Fufu Fafa. Saya mau tanya, aksi kita untuk apa? Yang pertama, adili, tangkap, adili, tangkap, adili, tangkap. Siap adili Jokowi, siap tangkap Fufu Fafa. Takbir. Dengarkan pernyataan pesan Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab untuk reuni aksi 411 dari kota suci Mekah. Warning, waspada, aksi 411 jangan sampai ditunggangi kelompok merah pendukung Ahok untuk serang Cawagup Jakarta Suswono dan PKS dengan dalih penistaan agama dan keadilan persamaan perlakuan dengan kasus Ahok. Catat, kasus Suswono dan kasus Ahok sangat berbeda. 1, Ahok tidak pernah mengaku salah, bahkan menantang karena dilindungi dan dibela oleh rezim Jokowi. Saat sudah terdesak, habis via demo berjilid-jilid, baru minta maaf. Itu pun dengan bahasa bias,
Kalau dianggap salah, sedang Suswono langsung mengaku salah dan minta maaf. Takbir. Yang kedua, Ahok sudah berulang kali menista Al-Quran dengan sengaja sejak jadi bupati di Babel. Bukan sekali. Sedang Suswono baru sekali. Itu pun tidak dengan sengaja. Hanya terpeleset lisan dan langsung istighfar, mengaku salah, serta meminta maaf. Bahkan berterima kasih kepada para habaib dan ulama yang menegurnya. Alhamdulillah. Maka waspada. Agenda umat utama reuni aksi 411 hari ini adalah adili Jokowi dan tangkap Fufu Fafa. Betul? Betul? Saya mau tanya, apa ada agenda lain dalam aksi kita? Apa ada agenda lain dalam aksi kita? Takbir. Maka satu, jangan ada penyusupan agenda politik pecah belah umat. Setuju? Setuju? 411 adalah hari persatuan, betul? Reuni 411 juga harus menjadi agenda persatuan, betul? Siap bersatu. Takbir. Yang kedua, jangan ada dukung mendukung atau jatuh menjatuhkan salah satu paslon di Jakarta. Takbir. Sehingga fokus serius agenda hari ini hanya untuk adili Jokowi dan tangkap Fufu Fafa. Maka semua perhatian, kalau lihat ada poster, ada spanduk yang di luar dari agenda 411, minta dengan hormat ambil turunkan. Setuju? Setuju? Siap jaga 411, siap jaga aksi pada hari ini. Takbir. Takbir. Kami ingatkan kepada siapapun yang berorasi, Anda berorasi hanya untuk dua tema, adili Jokowi dan tangkap Fufu Fafa. Setuju? Setuju? Maka saya mau tanya semua hari sini, siap ikut komando? Siap taat komando? Takbir. Saya pengen dengar semangatnya semua, angkat tangannya. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Saudara, bangsa yang cerdas tentunya bisa mengambil pelajaran dari sejarah. Betul? Betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ahlaka man kana qablakum annahum idza saraka fihimud dha'if aqamu alaihi al-had wa idza saraka fihimul kabir tarakuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa umat-umat terdahulu celaka? Kenapa umat-umat terdahulu binasa? Sebabnya satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang besar melanggar hukum dibiarkan, saudara. Giliran orang kecil nggak melanggar hukum aja dibikin seolah-olah melanggar hukum, saudara. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Giliran oposisi nyebut-nyebut jin buang anak di penjara. Giliran dia nyebut-nyebut jin buang anak aman. Adil atau tidak? Adil atau tidak? Ketidakadilan yang menjadi bencana buat kita, saudara. Giliran ulama. Saya santri, nemenin imam besar ulama. Cuma ngomong baik-baik saja di penjara. Masya Allah. Ngomong baik-baik saja, dituntut di penjara, ancaman 10 tahun penjara. Beliau dituntut 6 tahun, saya dituntut 2 tahun, saya di penjara setahun, beliau di penjara 2 tahun, dituduh bohong, menyebarkan keonaran di kalangan rakyat. Itu mantan Presiden Jokowi selama 10 tahun, bohongannya banyak atau tidak? Kebohongannya banyak atau tidak? Bikin onar atau tidak? Bikin resah atau tidak? Ini yang mestinya ditangkap, saudara, betul. Makanya kita datang kemari nggak pengen bangsa kita hancur, nggak pengen bangsa kita rusak. Banyak yang mesti dipertanggungjawabkan oleh Jokowi. Setuju? Setuju?
Jawab yang kompak semua, yang keras suaranya keluarkan semua. KM 50 yang mesti bertanggung jawab siapa? Kurang keras, KM 50 yang mesti bertanggung jawab siapa? Kriminalisasi ulama yang mesti bertanggung jawab siapa? Korupsi yang ugal-ugalan yang mesti bertanggung jawab siapa? Utang negara yang ugal-ugalan yang mesti bertanggung jawab siapa? Itu Tom Lembong ditangkap gara-gara waktu jadi menteri di zaman Jokowi. Bapak Prabowo selalu mengatakan yang namanya ikan rusak dari kepalanya. Kalau Tom Lembong ditangkap, musinya yang ditangkap atasannya, saudara. Betul? Betul. Begitu juga menteri-menteri yang lain, saudara. Jawab yang kompak, segala kerusakan selama 10 tahun dipimpin Jokowi, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Demi bangsa ini wajib untuk diadil-adili seadil-adilnya, saudara. Setuju? Setuju? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saudara, kami datang saat ini adalah upaya bersama supaya di bangsa nggak rusak, saudara. Supaya di bangsa nggak hancur. Kita pengen hukum ditegakkan seadil-adilnya, betul? Betul! Saudara, andai kata pun saat ini upaya kita nggak berhasil, saudara, kita nggak khawatir sama sekali. Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min rajulin yali amra ashratin fama fawqa dzalika illa laqiyallaha yaumal qiyamah maghlulan yaduhu fi unuqihi fakkahu adluh wa aubaqahu ithmuh." Kata Rasulullah SAW, dengarkan para pejabat yang memegang jabatan. Dengarkan baik-baik sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada satu orang pun yang Allah kasih amanat untuk menjadi pemimpin untuk 10 orang aja, saudara. Jangankan jutaan, apalagi hampir 300 juta rakyat. Jangankan jutaan, kata Nabi, satu orang Allah angkat jadi pemimpin untuk 10 orang saja. Nanti di hari kiamat orang itu akan dibangkitkan menghadap Allah dalam keadaan tangannya terbelenggu di lehernya, saudara. Maghlulatan yaduhu fi unuqih. Mau adil mau nggak adil, ketika dibangkitkan tangannya akan terbelenggu di lehernya. Kalau dia adil, belenggunya akan dilepas, dia akan disambut masuk surga. Tapi kalau nggak dia adil, saudara, ketidakadilan yang dia lakukan akan menjebloskannya ke neraka Allah Subhanahu wa taala, saudara. Allahu Akbar. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kata Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, andai kata ada satu kambing di pinggir sungai Furat, andai kata ada satu kambing di pinggir sungai Furat yang mati karena terabaikan, gak dapat makanan dengan baik, aku khawatir besok aku di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, apalagi hampir 300 juta rakyat. Apalagi hampir 300 juta rakyat. Sekali lagi jawab yang kompak, yang keras, semuanya jawab yang keras. Yang bertanggung jawab atas KM 50 siapa? Ini kurang semangat, yang duduk-duduk nggak ada semangat nih. Jawab yang keras semua. Yang bertanggung jawab atas KM 50 siapa? Yang bertanggung jawab atas kriminalisasi ulama siapa? Yang bertanggung jawab atas rusaknya hukum siapa? Yang bertanggung jawab, saudara, atas kemiskinan di mana-mana siapa? Yang bertanggung jawab atas korupsi yang ugal-ugalan siapa? Kita minta supaya hukum ditegakkan. Jokowi wajib diusut secara hukum seadil-adilnya, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Dan andai kata nggak diproses hukum, saudara, kami nggak takut, nggak khawatir. Ini usaha kami, ini upaya kami ingatkan. Kalau mau selamat bangsa ini proses hukum. Tapi andai kata nggak diproses hukum, saudara, kami tidak takut. Besok di hari kiamat tidak ada satupun kezaliman Jokowi yang akan lolos di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang maha mengadili? Orang keras, siapa yang maha mengadili? Siapa yang maha tahu? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa raja dari segala raja? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik. Makanya orang-orang yang berkuasa saat ini, kalau tidak mau Anda diadili di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka adili orang-orang yang bertanggung jawab atas kezaliman itu, di antaranya yang berkuasa di masa lalu, Saudara. Betul. Dan yang kedua, Saudara, kami mengingatkan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Kami nggak ada masalah. 2014 kami berjalan bersama-sama dengan beliau, betul? 2019 juga berjalan bersama-sama dengan beliau, betul? Laskar-laskar FPI juga mati-matian saat itu, betul? Maka harapan kami, Saudara, kami kesian kalau Bapak sampai dibebani oleh Fufu Fafa. Betul apa kagak? Kami pengen bangsa ini bisa dibangun dengan baik, setuju atau tidak? Rakyat bisa bersatu, setuju atau tidak? Ekonomi bisa bangkit, setuju atau tidak? Maka jangan sampai Bapak dibebani Fufu Fafa. Jangan sampai Fufu Fafa jadi beban buat Bapak, yang merepotkan Bapak, bikin susah Bapak. Maka kami sayang kepada pemerintah, kepada negeri Republik Indonesia ini, Saudara. Jangan sampai beban dipiara supaya bangsa ini bisa bangkit. Setuju? Setuju? Takbir! Takbir! Ayo yang semangat semuanya, kita komandak, kita kubarkan Mars Aksi Bela Islam supaya mengenang daripada perjuangan kita. Semua Al-Quran Imam. Kurang keras. Al-Quran. Al-Quran petunjuk kami. Lebih kompak. Al-Quran Imam. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran satukan kami. Semua angkat tangannya semua. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Semua angkat tangannya. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, sekali lagi. Al-Quran Imam. Kurang kompak. Al-Quran pedoman. Al-Quran petunjuk kami. Lebih keras. Al-Quran imam kami. Al-Quran petunjuk kami. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam semua. Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua angkat tangannya. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara, dan terakhir, ini waktu itu di aksi 411 2016 itu bertepatan dengan lahirnya Brigade Jawara 411. Takbir. Maka hari ini sekaligus miladnya Brigade Jawara 411 yang ke-8. Kita doain Brigade Jawara 411, 48 dan semua elemen-elemen perjuangan umat Islam yang terus istiqamah. Mudah-mudahan terus diberikan istiqamah oleh Allah. Amin, amin. Terus dijaga oleh lahir batinnya oleh Allah. Amin. Terus dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit itu bermanfaat. Terakhir sebagai penutup, saya mengingatkan berapa banyak kerajaan-kerajaan yang sudah berlalu. Berapa banyak raja-raja yang sudah mati. Berapa banyak menteri-menteri yang sudah mati. Berapa banyak pejabat-pejabat yang sudah mati. Yang maha hidup siapa? Yang maha hidup siapa? Yang maha hidup siapa?
Maka saya ingatkan jabatan sementara, setelah itu adalah pertanggungjawabkan di hadapan yang Maha Hidup Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan coba-coba, apapun yang disembunyikan pasti akan nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, hari ini kita berkumpul memperingati kegiatan kita pada tanggal 4 November beberapa tahun yang lalu, dan itu berturut-turut. Apa maksudnya? Maksudnya salah satu adalah kita berkumpul untuk menuntut tegaknya keadilan dan tumbangnya kezoliman. Nah, hari ini kita kembali berkumpul dengan tuntutan yang sama, yaitu agar keadilan ditegakkan, hukum ditegakkan, dan kezoliman itu bisa ditumbangkan. Nah, ternyata selama 10 tahun Presiden Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, itu kezolimannya sudah sangat banyak. Hukum diinjak-injak. Terlalu banyak undang-undang, peraturan, bahkan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi yang dilanggar dan dikangkangi oleh yang namanya Joko Widodo. Karena itu, kita sudah cukup lama menuntut agar terjadi proses pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Nah, ternyata beliau bisa lolos sampai tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu. Bisa lolos ini, pengkhianat konstitusi, pelanggar undang-undang, dan pelaku kezoliman. Kenapa bisa begitu? Karena Joko Widodo berpolitik dengan menghalalkan segala cara. Salah satu yang dilakukan adalah melakukan politik sprindik, menyandra lawan-lawan politik untuk tidak bertindak menentang keinginan dan agenda-agenda Jokowi. Partai-partai yang besar, para pemimpin partai yang sangat berpengalaman seperti Golkar misalnya, ketuanya itu beberapa bulan yang lalu dipaksa lengser. Dengan cara apa? Dengan cara politik sprindik. Sedikit saja menentang agenda dan kepentingan Joko Widodo, maka pimpinan partai Golkar itu disuruh turun secara sukarela. Kenapa? Karena sudah disiapkan sprindik. Kalau Anda berani melawan agenda Jokowi atau agenda saya, maka Anda akan masuk penjara. Itulah yang dialami oleh Golkar, dan partai-partai lain juga mengalami hal yang sama, yaitu yang namanya PAN, ya, kemudian Demokrat. Saya kira Nasdem dan sebagainya itu sama. Mereka diancam dengan kasus-kasus korupsi, dugaan korupsi, untuk mengikuti, untuk patuh kepada agenda dan keinginan Joko Widodo. Itulah yang sudah terjadi. Maka dia bisa lolos dari proses pemakzulan yang sudah kita tuntut sejak 2 tahun yang lalu. Petisi 100 sudah mengangkat isu ini pada bulan Juli 2023 agar proses pemakzulan itu bisa terlaksana. Kenapa? Karena delik atau alasan atau pelanggaran yang dilakukan terhadap konstitusi sesuai pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 sebetulnya sudah cukup untuk terjadinya proses pemakzulan, tapi partai-partai tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Karena politik kotor yang dimainkan oleh Joko Widodo. Siapa saja partai yang coba-coba mulai menggagas angket, misalnya yang terjadi saat
angket minyak goreng ya 2022 atau angket pemilu curang 2024 misalnya, maka partai itu siap-siap untuk diproses secara hukum, orang-orangnya atau malah pemimpin-pemimpinnya. Inilah yang terjadi, maka Joko Widodo itu lolos. Tapi bukan berarti kalau sudah lengser Joko Widodo bisa hidup tenang, ya. Karena itulah kita berkumpul dan terus menuntut. Apa tuntutan utama kita kepada Joko Widodo? Adalah tangkap dan adili Joko Widodo. Setuju? Oke. Nah, selanjutnya kita melihat misalnya kejahatan Jokowi. Bagaimana bukan cuma mengendalikan partai, tapi juga lembaga-lembaga tinggi negara. Mulai dari DPR sampai ke MK. Untuk apa? Untuk meloloskan anak yang sebetulnya tidak qualified secara konstitusi dan undang-undang untuk menjadi calon wakil presiden. Tapi kembali lagi, politik sprindik, politik sandra dimainkan oleh Jokowi, maka loloslah yang namanya Fufu Fafa, bahkan sampai sekarang menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Tapi karena memang diangkat atau menjadi wakil presiden tidak sesuai dengan konstitusi dan undang-undang pemilu, terutama pasal 169, maka kita menuntut agar terjadi proses pemakzulan terhadap Gibran. Nah, inilah tuntutan kita yang kedua, yaitu agar DPR, MPR, DPD segera memulai proses pemakzulan Gibran, karena ini konstitusional, karena negara ini negara hukum. Nah, yang terakhir sekali yang saya ingin katakan adalah bahwa ternyata politik sandra menyandra, politik sprindik juga diterapkan oleh Joko Widodo kepada Presiden Prabowo. Maka jadilah bahwa kabinet merah putih yang dipimpin Prabowo itu justru lebih banyak menteri dan wakil-wakil menterinya itu adalah orang-orang Jokowi. Ya, karena itu dengan 3 masalah besar ini, yaitu bahwa Joko Widodo harus ditangkap dan diadili, yang kedua supaya Gibran segera dimakzulkan, yang ketiga supaya Prabowo menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menegakkan hukum dan keadilan. Kita menuntut supaya politik sprindik ini diputus sebagai lingkaran setan yang tidak akan bisa negara ini maju dan berkembang tegaknya hukum dan keadilan sepanjang politik sprindik masih tetap dijalankan. Nah, kita berharap dan rakyat akan berada di belakang Prabowo jika berani memutus politik sprindik yang sudah ditebar oleh Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Terakhir sekali, saya kira kita siap untuk menuntut agar Presiden Prabowo segera dilengsarkan kalau tidak berani melawan politik sprindik yang diterapkan oleh Joko Widodo. Tapi sebaliknya, kita rakyat akan terus melakukan aksi-aksi terutama ke DPR supaya proses pemakzulan Gibran itu bisa dimulai. Artinya bahwa seluruh partai-partai yang tersandra itu harus berani tampil kalau perlu memecat pemimpin-pemimpinnya yang terduga koruptor, mengganti dengan yang bersih, lalu proseslah Gibran untuk segera dimakzulkan agar kita punya pemerintahan yang lebih baik ke masa depan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Takbir. Akbar. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak berdiri di sini kecuali kita sedang melanjutkan komitmen yang telah kita ikrarkan sebelum Jokowi lengser pada 20 Oktober 2024 yang lalu,
yakni komitmen untuk seret Jokowi ke penjara agar bisa diadili. Takbir! Namun dalam perjalanannya, masalah kita bukan hanya Jokowi. Jelang pelantikan Gibran Rakabuming Raka, ternyata kita memiliki pemimpin yang kualitasnya dari 282 juta penduduk ini, kita dipaksa menerima pemimpin bernama Fufu Papa. Karena itu hari ini kita melanjutkan komitmen untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Takbir! Sebagai umat Islam, tidak ada terminologi lain dalam kerangka menegakkan Islam kecuali menegakkan Islam itu sendiri bagian dari keadilan. Karena itu maksud daripada penegakan keadilan adalah untuk menegakkan Islam, di mana salah satu syariat Islam mengamanatkan orang-orang yang dolim, yang berbuat keji, berbuat jahat, menyengsarakan rakyat, membunuh rakyat, harus diadili dan dipenjara. Takbir! Saudara Joko Widodo telah melakukan berbagai kesalahan, kejahatan, dan kezaliman yang luar biasa banyaknya. Nih, file kejahatan saudara Jokowi ini, kalau kita print, kertasnya kita tumpuk, kasus Jokowi ini bisa sampai ke bulan. Itu karena banyaknya kejahatan, kesalahan, dan kezaliman Joko Widodo. Karena itu hari ini kita menyampaikan tuntutan agar saudara Joko Widodo ditangkap di penjara, karena penegak hukum punya wewenang menangkap untuk orang yang melakukan kejahatan yang delik pasalnya ancamannya lebih daripada 5 tahun, dan setelah itu diseret ke penjara. Takbir! Jadi kasusnya banyak. KM50 di era Jokowi kezaliman terjadi. Kanjuruan terjadi di era Jokowi. Ijazah palsu terjadi pada Joko Widodo. Karena itu kepada Bapak Kapolri, saya himbau kepada Bapak sebagai aparat penegak hukum, pimpinan dari institusi Polri yang punya kewenangan menangkap orang dengan status melakukan kejahatan adalah institusi kepolisian. Kami rakyat biasa, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bersuara menyampaikan hak konstitusi sebagaimana diatur pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 agar Anda yang digaji dari uang rakyat, Anda yang diberi fasilitas dari uang rakyat, menegakkan hukum dan segera menangkap saudara Joko Widodo, ditahan di penjara, lalu seret ke pengadilan. Takbir! Yang kedua, kita prihatin. Di tengah rasa syukur kita, ternyata Jokowi akhirnya lengser 20 Oktober yang lalu. Kenapa kita sebut lengser? Karena sebelumnya dia minta 3 periode, minta tunda pemilu agar kekuasaannya bisa terus bertakhta di istana. Akhirnya karena kita menuntut, bersuara dan menolak narasi 3 periode ataupun tunda pemilu, lengser juga itu Joko Widodo. Tapi kebahagiaan itu ternyata hanya sebentar. Karena akhirnya kita terpaksa menerima kenyataan punya wakil presiden dengan kasus Fufu Papa. Badan Cyber dan Sandi Nasional menurut keterangan bocor halus Tempo telah memberikan keterangan bahwa yang dimaksud Fufu Papa adalah saudara Gibran Rakabuming Raka. Karena itu kita menuntut agar saudara Gibran Rakabuming Raka dimajulkan. Takbir! Ini adalah konsekuensi perjuangan penegakan keadilan. Yang kedua, melawan kezaliman tidak sekedar melawan orang-orang yang zalim, tetapi juga sistem yang membuat kita dizalimi. Ini akan ada yang namanya tax holiday. Pengusaha yang kaya akan diberi libur gak bayar pajak. Sementara kita rakyat kecil tiap hari everyday tax. Tiap hari kita kena pajak. Betul atau belum? Ada Pak Pramono pengusaha kecil di Boyolali, susah memeras susu. Uangnya diblokir oleh otoritas pajak. Sementara Ruslani, pemerintahan saat ini mau mewacanakan kasih lagi bagi pengusaha libur pajak atau tax holiday. Ini dolim apa dolim, saudara? Dolim apa dolim, saudara? Karena tidak ada pilihan lain dalam pemerintahan yang sekuler ini
untuk menutup biaya mengelola pemerintahan kecuali dengan pajak. Sementara APBN kita di 2025 ini sudah disusun defisit sebesar 600 triliun rupiah. Dan APBN kita modalnya dari pajak, kalau ada yang kurang defisit ditutup pakai utang, dan utang itu pakai riba. Inilah kedoliman yang membuat kita tidak pernah merasakan kesejahteraan di negeri ini, meskipun kekayaan negeri ini luar biasa. Karena itu sebagai bagian dari seruan keadilan di negeri ini yang mayoritasnya penduduknya muslim, saya serukan kepada Presiden yang baru, Saudara Bapak Prabowo Subianto, agar melakukan nasionalisasi di sektor pertambangan yang dalam Islam itu terkategori al-milkiyatul amah, haram bagi pribadi, korporasi, apalagi asing dan asing yang jadi kaya raya karena tambang kita. Saya sudah hitung 4 sektor pertambangan saja, batu bara, nikel, emas, dan gas, itu potensi pendapatannya 4.212 triliun per tahun. Ini gede atau gede sekali? Gede atau gede sekali? Sementara APBN kita disusun hanya sekitar 3.000, sekian triliun. Kira-kira cukup gak nutup APBN? Perlu majekin rakyat lagi gak? Tidak perlu. Tapi karena kezoliman sistem yang tidak menerapkan syariat Islam inilah kekayaan yang Allah karuniakan untuk negeri ini yang gak pernah ditanam oleh Luhut bin Sarpanjaitan. Saya mau tanya, Luhut bin Sarpanjaitan itu memanen batu bara, dia nanam batu bara gak? Siapa yang menciptakan batu bara? Allah. Hukum siapa yang mengatur batu bara? Hukum Allah. Dan hukum Allah telah menyatakan batu bara, minyak, gas, dan harta yang termasuk al-milkiyatul amah, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna suraka'u fi salasi bil ma wal kala wan nar. Dan di hadis yang lain ada matan atau redaksi wasamanu waromun. Para ulama mengistimbat dalil bahwa harta-harta yang sumber energi air, api, yang menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abyad bin Hamal, yang ketika itu beliau meminta tambang garam al-milha kepada Rasulullah. Awalnya dikasih, tapi begitu tahu depositnya melimpah, lalu seorang sahabat bertanya, atadri ya Rasulullah, innama kotok talahu malahid. Ya Rasulullah, engkau tahu apa yang kau kasih sama Abyad bin Hamal? Sesungguhnya engkau memberikan tambang garam seperti air yang mengalir yang depositnya melimpah. Karena itu, menurut aturan Allah yang menciptakan batu bara, yang menciptakan minyak, yang menciptakan gas, yang menciptakan emas, pengelolaan sumber daya ini harusnya oleh negara selaku wakil rakyat, dan manfaatnya dikembalikan kepada seluruh rakyat selaku pemiliknya. Karena itu harusnya Bapak Prabowo dalam kinerja 100 ini melakukan nasionalisasi, mengambil alih seluruh tambang dari individu, swasta, korporasi, dan asing untuk membiayai APBN dan memenuhi hajat rakyat yang menjadi kewajiban negara. Takbir! Dan terakhir, ini tuntutan yang tidak boleh kita anggap berhenti sampai di sini. Karena kita tahu bahwa kedoliman itu juga melakukan upaya untuk mempertahankan diri atas segala kedolimannya. Kalau hari ini aksi belum dipenuhi tuntutannya, maka tidak boleh berhenti, harus ada aksi selanjutnya. Kalau hari ini aksi belum dianggap punya kekuatan untuk mendobrak, maka kita harus lakukan aksi-aksi selanjutnya agar tuntutan umat, menegakkan keadilan, dan menghukum siapapun yang berbuat zalim tanpa terkecuali Saudara Joko Widodo bisa ditegakkan. Setuju? Adili Jokowi, setuju? Makjulkan Fufu Fafa, setuju? Siapa itu Fufu Fafa? Siapa itu Fufu Fafa? Siapa itu Fafa Fafa? Apakah kita ridho punya pemimpin kalibernya Fufu Fafa? Apakah kita mau dipimpin 5 tahun oleh Fufu Fafa? Karena itu kita menuntut majulkan Fufu Fafa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin Indonesia tahu. Hari ini kami ingin dunia tahu. Hari ini kami ingin Bapak Jokowi tahu bahwa kami belum selesai dengan Bapak Jokowi. Kenapa? Sejak dalam pemimpinan Bapak Jokowi Widodo banyak sekali terjadi pelanggaran
kemanusiaan. Banyak sekali terjadi satu peristiwa pelanggaran HAM. Sudah berapa banyak ulama-ulama kita yang ditangkapi? Sudah berapa banyak tokoh-tokoh kita yang ditangkapi? Sudah berapa banyak para aktivis yang ditangkapi? Dan sudah berapa banyak para mahasiswa yang ditangkapi? Wahai Bapak Jokowi, kami ingin katakan bahwa di rezim Anda adalah pecah rekor paling banyak menjarakan rakyatnya. Dan hari ini kami belum selesai. Kami akan menuntut Anda walaupun pergantian pemimpin dengan Bapak Prabowo. Dan kami ingin mengingatkan kepada Bapak Prabowo bahwa ketika 20 Mei 2029 kami adalah garda terdepan untuk membela Bapak Prabowo. Banyak sekali anak-anak bangsa yang dipenjara. Banyak sekali anak-anak bangsa yang terbunuh untuk membela Pak Prabowo pada waktu itu. Kami ada barisan emak-emak yang sampai hari ini tidak bisa dibeli oleh siapapun dan tidak bisa juga dibeli oleh apapun. Hari ini ada saksi sejarah. Saya ingin peristiwa 21-22 Mei untuk mengingatkan Bapak Prabowo, mana orang tuanya Harun Ar-Rasyid yang berumur 15 tahun terbunuh, salah satu daripada syuhada 21-22 Mei. Saya ingin kedua orang tua Harun Ar-Rasyid untuk hadir di tengah-tengah kita, biar mengingatkan peristiwa itu bahwa pada masa pemimpin Bapak Jokowi telah terjadi pelanggaran HAM dan sampai hari ini Pak Jokowi masih bebas-bebas saja. Dan juga kami ingatkan, di sini ada orang tua Harun Ar-Rasyid yang sampai hari ini mencari keadilan dan sampai detik ini tidak mendapatkan keadilan itu. Dan ingin kami katakan kepada Bapak Jokowi, sampai hari ini kami pun akan terus menanyakan, mana ijazah asli Anda? Mana ijazah asli Anda? Sampai Anda selesai masa jabatan, sampai hari ini Anda belum bisa menunjukkan ijazah asli Anda. Ingat, besok kami bersama relawan Mujahidah akan geruduk Solo untuk mencari Bapak Jokowi dan akan menanyakan, Pak Jokowi, mana ijazah asli Anda? Dan kami ingin katakan, pada hari ini banyak sekali pelanggaran kemanusiaan, diantaranya apa? Pembunuhan 6 syuhada sampai hari ini tidak mendapatkan keadilan. Di mana keadilan itu? Pembunuh divonis bebas. Hai Bapak Jokowi, bagaimana bisa pembunuhan sadis divonis bebas? Akalnya di mana? Anda tidak melihat dengan mata, Anda tidak melihat, Anda melihat, Anda buta hatinya. Telinga Anda tidak dipakaikan untuk mendengar. Sampai hari ini kami akan menuntut keadilan, karena Republik Indonesia ini sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah kami ada para mujahid, para mujahidah sampai hari ini akan terus berjuang, akan terus teriak minta keadilan dan pertanggungjawaban kepada Anda Bapak Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habib Muhammad beserta habaib yang saya hormati, ya. Kemudian para asatid, para asatizah, ikhwan seiman seperjuangan yang sangat saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita 411, sebentar lagi 212. Ini adalah gumpalan kekuatan umat Islam. Ada mahasiswa, ada buruh, ada purnawirawan, ada akademisi. Kita merepresentasi kekuatan umat Islam. Jika umat Islam sudah turun, jika umat Islam sudah bergerak, maka upaya kita untuk menangkap, untuk mengadili Jokowi, dan untuk menurunkan Gibran Pupu Papa dan mengadili Gibran Pupu Papa, insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Jika umat Islam sudah bergerak, jika umat Islam sudah turun,
Saudara-saudara seiman seperjuangan, kenapa kita harus menangkap, menahan, mengadili? 3 untuk Jokowi, dasar hukumnya. 3 untuk Gibran Fufufafa, dasar hukumnya. Untuk Jokowi, 1, nepotisme, melanggar Undang-Undang 28 1999 pasal 22. Jokowi dengan keluarganya diancam 12 tahun penjara. Yang kedua adalah korupsi. BPK KPK turun periksa kekayaan Jokowi. Indikasi korupsinya besar. Sekurang-kurangnya Jokowi telah membiarkan terjadinya korupsi. 6 menteri, 1 wamen korupsi. Itu dibiarkan oleh Jokowi. Itu melanggar pasal 421 KUHP Yungto 3/23 Undang-Undang 31 1999 tentang tindak pidana korupsi. Jokowi membiarkan menteri-menterinya korupsi, itu 6 tahun ancamannya. Yang ketiga, kejahatan Jokowi adalah pelanggaran HAM berat soal hak asasi manusia. 6 syuhada, kilometer 50. Itu pembunuhan politik. Pembunuhan politik yang bertanggung jawab adalah pengambil kebijakan politik Jokowi. Ancamannya minimal 10 tahun, seumur hidup, dan hukuman mati, saudara-saudara sekalian. Kasus kilometer 50, Jokowi terancam hukuman mati. Tembak atau digantung. Tembak atau digantung. Jadi Jokowi itu terancam hukuman 12 tahun, 6 tahun, hukuman mati. Ada pasal-pasalnya, ada undang-undangnya. Jadi kalau kita teriak adili Jokowi, bukan asal ngomong, bukan asal teriak. Ada dasar hukumnya, saudara-saudara sekalian. Tangkap Jokowi. Tangkap oleh siapa? Oleh kita, oleh rakyat. Serahkan ke petugas aparat. Setuju nangkep Jokowi? Setuju. Tangkap, serahkan, nanti diproses hukum. Adili Jokowi, jangan biarkan dia melenggang, turun dari kekuasaannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3 untuk Gibran. Gibran itu tidak memenuhi syarat dan melakukan perbuatan tercela. Dimaksudkan sudah wajib, tapi lebih wajib lagi tangkep, tahan, adili juga. 3 dasar hukumnya. 1, Gibran telah menghina Nabi Muhammad SAW. Pasal 156A KUHP. 5 tahun si Gibran bocil itu kena sanksi minimal 5 tahun untuk menghina Nabi. 2, Gibran Fufufafa itu melanggar undang-undang ITE, hate speech atau ujaran kebencian. Ancamannya 6 tahun. Tuh, ada dasarnya kalau bicara tentang nangkep.
mengadili Gibran itu 6 tahun melanggar undang-undang ITE. Yang ketiga, Gibran itu melanggar undang-undang pornografi. Lihat konten Fufu Fafa, itu pornografi. Keluar dari sifat-sifat manusia sehat, bukan manusia normal yang begitu. Ancamannya berapa? Pasal 4, pasal 24, Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi itu 12 tahun. Jadi si Gibran ini, Fufu Fafa, ancaman hukumannya 12 tahun. Jadi kesimpulan, Jokowi itu penjahat. Betul? Gibran, Fufu Fafa, penjahat. Kalau penjahat bisa ditangkap tidak? Bisa. Tangkap. Bihijarotin min sijil. Tarmehim. Lempar. Bawa ke bui. Bahkan ada hukuman mati kan tadi. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hayu kita tangkap rame-rame Jokowi dan Gibran. Serahkan ke aparat hukum. Kemudian diproses dan diadili. Kita tonton nanti. Penjahat tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu umat Islam bergerak. Bergerak. 411 212 adalah gerakan umat Islam. Jika umat Islam sudah turun, jika umat Islam sudah bergerak, insya Allah Jokowi dan Gibran ditangkap, ditahan, diadili, dan dihukum penjara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.